Selamat pagi buat semuanya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang ke tempat ini, ke gereja ini, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk kita memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan di pagi hari ini, sehingga ketika kita datang, kita tidak merasakan hal yang sia-sia, tetapi ketika kita datang di tempat ini, kita mendapatkan sesuatu yang baru, memperoleh hati yang diberkati Tuhan senantiasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita memerlukan Tuhan. Kita perlu Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita alami, baik kita susah maupun senang, kita tetap membutuhkan Tuhan untuk selalu mendampingi setiap kehidupan kita, untuk selalu memelihara di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita akan menyiapkan hati kita. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai itu datang menghampiri kami?
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan keajaiban-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami membutuhkan sentuhan tangan-Mu yang lembut Tuhan, untuk merangkul kami Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tuntunlah kami, tuntunlah hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami arahnya semakin ke arah yang lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bernafas dengan bebas. Kalau pagi hari ini kami bisa berjalan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bergerak-gerak Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersukacita di dalam Engkau. Kami percaya sukacita surga itu turun di tengah-tengah kami, memberkati setiap hati kami Tuhan. Sehingga saat ini yang kami datang dengan kelemahan tubuh kami boleh dikuatkan. Ketika kami datang Tuhan dengan membawa beban berat Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, hati kami terasa diringankan Tuhan. Dan ketika kami membawa hati yang luka Tuhan, ketika kami pulang Tuhan, hati kami boleh dipulihkan. Itu semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Meskipun kami hanya beberapa orang pagi hari ini, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan akan menjamah setiap kami satu persatu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, biar kami mau membuka hati kami Tuhan. Biar pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu. Pagi hari ini kami boleh merasakan sukacita yang benar-benar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Apabila ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang berani merampas sukacita kami, merampas kemuliaan kami Tuhan, kami mau usir, kami tengking di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kuasa-Mu yang bertata atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus
Kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara sudah sampai? Belum ya? Coba berikan tos sama kanan kirinya. Mari kita sambut sang Raja kita pagi hari ini. Haleluya, supaya ada sukacita yang dari surga. Mari kita sambut Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya. Kalau yang pagi hari ini belum memberikan senyum yang termanis sama saudara-saudaranya, boleh lihat kanan kirinya sambil senyum ya. Ya. Haleluya, mari kita akan sama-sama pujikan. Mari kita sambut sang Raja. Buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu jika ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Apakah ada? Ya, kalau tidak ada, saya juga tidak akan memaksa, tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu pasti ada hari esok. Amin. Amin. Karena anak Allah itu adalah Yesus Tuhan kita. Dan kita percaya bahwa ketika Yesus datang itu menyelamatkan kita, itu semua bukan karena kebaikan Tuhan, tetapi itu karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Tuhan, yang diberikan kepada Tuhan untuk kita semua. Oleh sebab itu maka di dalam kehidupan kita belajar untuk kita bisa memberikan yang terbaik melalui kehidupan kita. Amin. Ya, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya.
Puji nama Tuhan, ketika kita mengamini lagu ini, kita percaya hidup kita semakin diberkati. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sama-sama kita siapkan hati kita. Mari sama-sama kita akan pujikan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melimpah
harus belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman dan di dalam kebenaran kasih. Bila firman-Mu yang begitu sederhana akan menerobos sampai ke dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu hanya seorang hamba. Tidak ada artinya apapun. Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk, terima kasih rekan-rekan, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, sehat-sehat ya. Saya minta maaf datang agak sedikit terlambat ya, di tengah-tengah pujian. Saya kemarin sudah izin sama Oma, saya agak terlambat karena ngurusi yang 17-an di kampung gitu ya. Jadi ada 17-an di kampung, tapi tadi pagi sementara saya melayani di satu gereja, saya melayani dengan teman saya sampai itu. Ya, sambil nunggu anak-anak suami mungkin bisa diserahkan setelah minggu ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Ya, ada satu peristiwa yang pagi hari ini menurut saya membuat saya tadi berangkat ke sini gitu ya, berangkat ke atas ini sedikit sedih gitu ya, bukan sedikit sedih tapi sedih, memang sedih di hati saya. Mungkin kita menunggu dulu, serah dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah saya tadi Bapak Ibu melayani dengan teman saya ya, di tengah-tengah pelayanan yang ada. Selesai dia mimpin pujian, saya itu mencari dia. Teman saya kemana? Saya lihat di tengah-tengah jemaat tidak ada. Dan setelah selesai mimpin pujian, saya lihat teman saya ini kok nggak ada di tempat. Gitu. Kemana? Gitu. Selesai saya menyampaikan firman Tuhan, saya tanya, teman kemana? Ini sahabat, teman lama sekali. Gitu ya. Kami melayani bersama-sama. Setelah saya mendapat kabar, selama dia memimpin pujian, ternyata orang tuanya dipanggil Tuhan. Dan dia harus bergegas pulang. Saya kehilangan betul karena dia sahabat saya, orang tuanya pun sangat dekat dengan saya. Jadi perjalanan ke sini tadi, saya minta, aduh Tuhan, saya jangan terlambat datang ke sini, tapi saya juga bisa membantu teman saya. Jadi di hati ini campur aduk ketika naik ke atas gitu ya. Aduh, di tengah-tengah pelayanan Tuhan memanggil orang tua dan itu tidak mudah. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dari kisah Daniel, bagaimana Daniel adalah orang yang berintegritas dan bertanggung jawab. Saya harus katakan hari-hari ini Bapak Ibu, dunia ini membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Benar enggak Bapak Ibu ya? Orang-orang yang hidupnya bisa dipertanggungjawabkan dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nah, kita akan sama-sama membuka di dalam Daniel 6 ayatnya yang ketiga dulu Bapak Ibu. Daniel 6 ayatnya yang ketiga. Terima kasih, dan saya akan membacakan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia memiliki roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Bisa kembali ke slide di mana saya akan mulai membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Daniel adalah seorang yang menjadi buangan di pemerintahan Babel. Daniel hidup di, kalau saya boleh membagikan, Daniel itu hidup di 3 raja dan tiga masa pemerintahan. Yang pertama adalah ketika Nebukadnezar. Yang kedua adalah ketika, kalau tidak salah, Kores dan Darius. Sempat satu raja tapi hanya bertahan 1 hari, 1 masa, tapi dia hidup sebagai seorang buangan. Tapi perhatikan baik-baik, latar belakang seorang Daniel adalah bukan seorang yang biasa. Daniel adalah seorang bangsawan yang ditawan karena waktu itu Yehuda kalah perang dengan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Jadi Daniel adalah seorang yang bukan sembarangan, dan Daniel ketika masuk dalam masa pembuangan,
Raja Nebukadnezar tahu betul siapa Daniel. Raja Nebukadnezar tahu betul latar belakang orang-orang yang terbaik yang diambil untuk ditawar. Maka daripada itu Bapak Ibu, karena Daniel sudah tahu betul bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, maka dia tampil berbeda. Di tengah-tengah situasi pembuangan yang ada, tidak melunturkan semua yang dibangun di masa lalunya. Saya harus berkata seperti ini Bapak Ibu, di setiap aspek hidup kita ada yang namanya pertanggungjawaban. Benar atau tidak? Bahkan melayani pun ada pertanggungjawaban. Bahkan mengasuh anak pun ada pertanggungjawaban. Bahkan merawat anak pun ada pertanggungjawaban. Di sana setiap aspek hidup kita ada yang namanya pertanggungjawaban. Makanya penting bagi hidup kita adalah hidup di dalam integritas. Integritas itu sangat penting. Karena integritas itu yang akan memunculkan kemuliaan Tuhan bisa dilihat oleh banyak orang di dalam hidup kita. Bukan seberapa hebat kita melayani di gereja saja, benar Bapak Ibu ya. Tapi integritas berbicara tentang holistik, menyeluruh kehidupan yang bisa ditampilkan 24 jam. Saya ini terbuka, bahkan Rasul Petrus berkata, kita ini suratan yang terbuka, surat kabar yang terbuka, bisa dibaca oleh banyak orang. Makanya itu Bapak Ibu pentingnya menjaga hidup di dalam integritas. Sangat penting sekali. Nah, makna integritas yang kita belajar dari Daniel sebagai orang buangan, integritas dimaknai adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat diandalkan. Itu makna integritas. Orang yang hidupnya ketika dituntut melakukan yang terbaik, dia memberikan yang terbaik. Itu integritas. Makanya penting sekali kisah ini mengajarkan bagaimana integritas bukan hanya sekedar hasil. Seringkali kita diajarkan, hidup berintegritas adalah sebuah hasil. Tidak, hidup berintegritas adalah sebuah proses perjalanan, dan itu lebih penting. Kisah ini mengajarkan integritas bukan di mana saja tempat kita bekerja, tetapi siapa kita di dalam Tuhan. Integritas, saya ulangi, adalah seseorang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Apakah ini kita? Amin Bapak Ibu? Mari kita sama-sama, ya saya mau belajar hidup dalam integritas. Artinya terbuka. Nah nanti kita bahas. Apa sih kunci hidup berintegritas dan bertanggung jawab? Tadi dikatakan di ayat yang ketiga, kalau di handphone ayat yang keempat atau berapa itu ayat ketiga. Hidup Daniel ketika dia punya integritas dapat dipercaya, dapat diandalkan, dapat dituntut. Wah, tuntut sepertinya kok mengerikan, bukan? Ketika seseorang minta, katanya kamu berkata seperti ini, mana pertanggungannya? Ini selaras hidupnya. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Apa yang diucapkan selaras dengan apa yang dilakukan. Nah saya tuh belajar Bapak Ibu, dan sampai hari ini saya belajar, ketika saya janjian sama seseorang, saya terlambat, saya akan teks orang tersebut. Saya akan bilang, mohon maaf, saya agak terlambat. Saya usahakan untuk on time. Dan itu salah satu yang saya pegang sampai hari ini. Kalau saya janjian, saya usahakan saya on time. Kalaupun saya terlambat, saya pasti segera teks, maaf saya terlambat. Satu yang kita bisa pelajari, di dalam Daniel ada roh yang luar biasa. Di dalam hidup kita pun ada roh yang luar biasa. Di dalam Kristus kita disebut sebagai anak-anak Allah dan diberikan Roh Kudus. Nah, ayatnya ini, maka Daniel melebihi pejabat tinggi dan wakil raja itu karena ia memiliki roh yang luar biasa. Keunggulan Daniel bukan karena koneksi kepada raja, bukan. Keunggulan Daniel karena dia memiliki roh yang luar biasa. Perhatikan baik-baik.
Roh yang luar biasa dihasilkan dari pola hidup takut akan Tuhan. Roh yang mampu menghadapi segala persoalan di dalam hidup kita, dan kita bisa berkata, walau gunung tak berpindah, tapi saya tetap percaya. Itu roh yang luar biasa nggak? Luar biasa. Dibangun karena pola ini, takut akan Tuhan, sehingga menghasilkan kedisiplinan rohani. Orang yang kuat tidak dibangun dengan ecek-ecek hidupnya. Orang yang rohnya hebat, rohnya kuat, rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan, luar biasa karena punya pola. Salah satunya hidup takut akan Tuhan. Hidup akan takut akan Tuhan, itu artinya dia memahami betul. Sama seperti pujian sekolah minggu berkata, di kanan, di kiri, di atas dan kau ada. Disuka kau, diduga kau. Amin. Semua aspek hidupnya Tuhan itu makanya takut akan Tuhan. Muncullah pengenalan akan Tuhan. Muncullah disiplin rohani. Oh iya, karena saya mengenal siapa yang saya sembah seperti Daniel. Dia membangun namanya koneksi bersama dengan Tuhan. Bukan lagi dengan manusia, tapi koneksi. Sehingga ketika Daniel dihadapkan oleh begitu banyaknya persoalan di dalam hidupnya, dia tidak menjadi melempem. Saya harus berkata, hari-hari ini tambah mudah atau tambah gampang? Tambah sulit. Betul, Pak. Saya ketemu dengan beberapa teman saya yang berusaha hidupnya. Mereka berkata, kondisinya sedang sangat harus berjuang. Sangat harus berjuang. Tapi kita anak-anak Tuhan, ketika kita memiliki koneksi dengan Tuhan, maka angle cara pandang kita akan berkata, saya tahu ini memang susah, tapi saya tahu aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan itu cara pandang, dan tidak bisa dibangun hanya karena kedangkalan, hanya karena butuh Tuhan baru datangnya. Ini dibangun karena pola. Saya harus katakan Bapak Ibu, hidup itu berproses. Saya pun berproses. Ketika roh Tuhan ada di dalam hidup kita, takut akan Tuhan hadir dalam hidup kita, maka saya harus katakan muncullah kedisiplinan rohani. Hati nurani kita akan memilih mana yang benar, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Roma 12. Jadi mari tanamkan di dalam hidup kita, saya punya Roh Kudus yang membuat saya hidup di dalam roh yang luar biasa. Sama seperti Daniel, hidupnya berintegritas, dapat dipercaya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu menjadi seorang pengusaha, bos atau apapun, pilihannya cuma ada dua. Kalau punya karyawan yang sak-saen atau yang berintegritas, berintegritas, dikasih tanggung jawab, disambut dengan proses yang luar biasa. Masih ingat Bapak Ibu kisah 5 talenta dan sebagainya, Bapak Ibu, perumpamaan tentang talenta? Itu bukan hanya soal hasil, itu soal kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Di sana ada kerja keras, begitupun juga integritas dibangun dengan disiplin rohani sehingga menghasilkan roh yang excellent. Kata excellent di sini bukan berarti Bapak Ibu di dalam hidup kita ini kita terus tidak pernah bersalah, bukan. Tapi kata excellent di sini mengusahakan yang terbaik. Roh yang luar biasa tidak memberikan yang biasa. Roh yang luar biasa
selalu belajar memberikan yang terbaik bagi sesamanya, bagi Tuhan. Amin. Sehingga kalau kita perlu berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, saya kok selalu percaya, tangan Tuhan itu menyertai dan mata manusia melihat. Benar nggak Bapak Ibu? Orang yang berusaha di dalam hidupnya memberikan yang terbaik, sekecil apapun tanggung jawab yang diterima, maaf bahkan pelayanan yang mungkin tidak terlihat di dalam gereja, tapi dia belajar memberikan, Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Alurnya adalah takut akan Tuhan menghasilkan kedisiplinan yang dibangun setiap hari. Menjadi proses saya belajar disiplin, saya belajar memberikan yang terbaik. Kolose 3 ayat 23 ya Bapak Ibu ya, sangat terkenal sekali ya Bapak Ibu ya. Perbuatlah segala sesuatu seperti Tuhan dan bukan untuk hasil. Segala sesuatu, dimanapun tempat, dimanapun kejadian, berikan yang terbaik. Maka muncullah excellent ini, artinya memberikan yang terbaik, memberikan yang luar biasa. Contoh yang saya sering kali dengar dari salah satu bapak rohani saya. Seorang bapak datang ke rumah dengan capek habis bekerja, ada 2 anak. Satu anaknya Bapak Ibu datang menyambut seperti ini. Halo Pak, besok harus bayar sekolah, besok harus ini. Tanggung jawab seorang bapak tentu memenuhi tanggung jawabnya. Benar nggak Bapak Ibu ya? Besok harus bayar sekolah Pak, ini. Yang kedua, anak kedua datang, bapaknya. Halo Pak, gimana? Capek ya pasti ya. Tak bawain sini, apa yang bisa tak bawa? Wah kayaknya capek banget ya bawaannya. Lalu bawanya bapaknya duduk. Cedik. Anak yang kedua menyiapkan minum tanpa disuruh mijeti. Mana yang menggetarkan hati bapaknya? Yang kedua. Memberikan yang terbaik tanpa diminta. Sama-sama bapaknya akan bertanggung jawab, tapi yang menggetarkan hati bapaknya, anakku yang nomor 2, yang ngerti saya. Roh excellent memberikan yang terbaik, yang kita bisa, dimanapun. Ini tuntutannya Bapak Ibu. Ini akan menguras semua tenaga. Kata excellent ini menguras, tapi di sana ada penyertaan Tuhan yang membuat kita akan terus naik bersama dengan Tuhan. Izinkan saya berkata seperti ini Bapak Ibu. Daud, Daniel adalah orang-orang yang hidupnya ketika naik bukan hanya sekedar naik, tapi naik di sana ada ujian yang lebih besar. Tapi karena ada roh yang luar biasa dan takut akan Tuhan, itu yang bisa membuat dia tetap bertahan dan naik. Amin Bapak Ibu. Mari tanamkan di hati kita, Tuhan saya ingin sekali punya roh yang luar biasa di dalam Engkau. Daniel ini punya keunggulan ini, sampai rajanya sendiri ngomong loh Bapak Ibu. Rajanya Nebukadnezar itu bilang, di dalam engkau itu ada roh dewa yang menyertai. Kenapa? Kau bisa mengartikan mimpiku. Beberapa kali kejadian di Babel, sampai Raja Darius beberapa kali, bahkan tulisan di tembok muncul tulisan Mene Tekel El Ufarsi. Dicari orang bijak seluruh negeri, nggak ada. Daniel terjemah. Roh yang luar biasa dibangun. Takut akan Tuhan, disiplin rohani menghasilkan, memberikan yang terbaik. Kalau aku tidak berikan yang terbaik, rasanya kurang. Aku belajar memberikan yang terbaik. Integritas dibangun. Salah satunya kita belajar punya roh yang luar biasa. Selanjutnya Kak, integritas dimulai dari kehidupan rohani yang sehat. Orang yang setia berdoa ini kita harus tekankan di dalam hidup kita.
hidup dalam firman dan memiliki standar yang berbeda. Perhatikan baik-baik, di tempat kerja ya tidak ikut arus kompromi, tidak malas. Amsal berkata, belajarlah dari sisa semut, tidak asalan. Ini loh, tidak asal-asalan, dia memberikan yang terbaik. Di tengah dunia yang biasa-biasa, Tuhan mencari orang yang dengan roh yang luar biasa. Saya akan highlight di sini, tidak asal-asalan. Saya teringat betul sebuah perumpamaan yang bagus sekali. Ada seorang bos atau seorang atasan yang sudah memiliki karyawan bekerja sangat lama dengan dirinya. Suatu saat bos ini akan memberikan sebuah hadiah yang tidak terduga. Karena apa? Karyawan ini selama ikut sama dia memberikan yang terbaik. Hasil kerjaannya ciamik, jos gandos, watas-watas. Bangun rumah, selalu yang terbaik. Diminta apa? Selalu yang terbaik. Sudah mendekati masa pensiun karyawan ini, bosnya minta, tolong dong aku dibangunkan satu rumah. Kali ini rumahnya harus yang terbaik dari semua yang kamu bangun. Siapkan material yang terbaik. Lalu di tengah pemikiran karyawan ini berkata, aku wis tuwa. Kesel. Tak gawe sing biasa saja. Padahal selama sebelumnya dia mengabdi, dia memberikan yang terbaik. Gara-gara satu tindakan dia membeli material yang biasa, membangun asal-asalan dan sebagainya. Rumahnya jadi. Waktu serah terima kunci. Pak, ini Pak sudah jadi, kuncinya tak berikan. Ini kepada siapa mau diberikan ini? Oh tenang, nanti ada. Oke Pak, siap. Di hari selanjutnya karyawan ini dipanggil oleh atasannya. Sini, karena kamu sudah bekerja dengan sangat baik, karena kamu sudah mengabdi dengan baik, ini rumah akan aku berikan kepadamu. Saya mau tanya, nyesel boten? Nyesel. Selama hidupnya di pembangun yang terbaik, giliran mau dikasih sama bosnya tidak diberitahu. Karena apa? Asal-asalan. Dengan sedih hati karyawan berkata, walah, ngerti ngono tak bangun sing paling apik, yang paling terbaik. Penyesalan. Yesus memberikan teladan, dia memberikan yang terbaik sampai kematiannya. Ini yang menjadi teladan kita. Amin Bapak Ibu. Roh yang luar biasa menghasilkan hidup yang tidak kompromi, tidak malas, tidak asal-asalan. Alah ngene wis cukup. Ini cukup. Segini udah cukup. Cukup lah. Kan kita masih bisa berikan ini. Sudah cukup. Tidak seperti itu. Dia selalu belajar memberikan yang terbaik. Disitulah integritas bisa dilihat. Tuhan mencari orang yang dengan roh yang luar biasa. Roh yang takut, disiplin, tidak malas, tidak asal-asalan, dan memberikan yang terbaik. Mari sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini tuh proses bukan hanya untuk jemaat. Semua, bahkan semua hamba-hamba di seluruh dunia, ini tuh dituntut. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Ini tuh dituntut. Nah, yang selanjutnya, Kak, bisa geser Kak? Nah, hidup yang tidak bercela. Para pejabat tinggi dan mencari alasan untuk dakwah, tetapi mereka tidak menemukan alasan atau tidak mendapatkan alasan apapun sebabnya setia dan tidak didapati sebuah kelalaian atau kesalahan. Kita mencatat dan yang tidak bercela. Kata bercela di sana, ini perhatikan baik-baik. Dalam tanggung jawabnya, bisa lanjut dulu Kak. Karena nggak ditemui masalah, kesalahan apapun. Mereka mencoba mencari kesalahan. Inilah integritas ketika kehidupan pribadi dan kehidupan selaras, publik selaras. Saya mau katakan, hidup yang tidak bercela, perhatikan baik-baik, seringkali disalah tafsir.
Tapi ini jawaban yang paling bagus. Kehidupan pribadi dan kehidupan publik yang dilihat itu selaras. Artinya apa Bapak Ibu? Ada satu kata yang paling mewakili, yaitu transparansi, keterbukaan. Itu hidup yang tidak tercela. Saya pernah sharing di sini, Bapak Ibu. Saya itu pernah diminta anak saya untuk stop melayani. Batin saya. Anak saya berkata, "Pak, tolong dong, aku pengen sama Papa dulu beberapa bulan." Saya harus katakan Bapak Ibu, saya bisa kelihatan hebat di mimbar ini. Saya bisa berkata shalom kepada jemaat. Saya bisa berhahi di tengah jemaat. Tapi di tengah keluarga, anak saya mungkin bisa berkata, "Papaku seorang pembohong kalau tidak hidup transparan." Benar atau tidak? Saya belajar meng-cut off, memotong semua. Dan beberapa bulan itu saya tidak ambil pelayanan. Saya berkata, "Nak," saya datang ke anak perempuan saya bilang, "Kalau Papa ada salah, selama Papa memberikan keteladanan dalam hidupmu, kalau Papa pernah memberikan satu perkataan yang itu menyakitkan batinmu, Papa minta maaf." Selama beberapa bulan, saya hanya duduk dan mendampingi anak saya. Tentu saya bekerja, tapi pelayanan di mimbar dan sebagainya saya nggak ambil. Saya belajar untuk, "Nak, apa sih yang harus Papa ini benahi di dalam hidup? Papa apa yang harus diubah di dalam hidup?" Dan waktu itu beberapa bulan, itu bukan waktu yang mudah, gitu ya. Nah, saya mau tanya, biasanya anak perempuan itu kan dekatnya sama bapak gitu ya, salah satunya. Saya nggak tahu Mbak Tata kalau sama bapak ada kedekatan gitu ya biasa. Dan kedekatannya itu kan unik ya Bapak Ibu ya, kedekatannya itu unik. Kadang nggak berbicara banyak, tapi kalau ada bapak itu kan tenang gitu ya. Itu yang dirasakan. Nah, anak saya Bapak Ibu meminta ini kehidupan pribadi dan kehidupan publik itu selaras, transparan. Yang saya sampaikan di mimbar harus saya sampaikan dalam perbuatan di luar mimbar. Benar nggak Bapak Ibu ya? Karena gini Bapak Ibu, kalau saya berkata ayo berdoa sementara saya tidak pernah berdoa dan memimpin doa dan membawa keteladanan doa di tengah-tengah keluarga saya pembohong. Benar nggak Bapak Ibu? Saya pembohong. Lalu saya berkata seperti ini kepada anak, ayo bicara jujur kepada anak saya. Sementara anak saya tahu saya adalah seorang pembohong, apa yang terjadi? Kekacauan yang sangat luar biasa di sana. Nah, daripada itu, ketika saya menerima, aduh Tuhan, saya sing kesemet duluan. Nanti masa saya Bapak Ibu yang disemet duluan. Aduh, saya harus belajar transparan. Integritas tidak membuat kita takut diaudit. Artinya diaudit di sini ada dikoreksi, ditambahkan, mana yang dikurangi. Karena kita telah melakukan yang benar, bahkan di saat tidak ada yang melihat. Transparansi itu penting sekali di dalam hidup kita. Pada teman-teman yang belum menikah dan akan menikah, hiduplah transparan di depan calon pasanganmu. Ngerti maksudnya ya Bapak Ibu ya? Yang sudah menikah kan ngerti ya Bapak Ibu ya? Terkadang kalau masih pacaran gitu ya, yang baik-baik saja gitu. Ketika menikah baru kelihatan. Saya menikah dengan istri hampir 17 tahun, pacarannya ya sekitar 6 tahun gitu ya. Ketika 6 tahun, istri saya mengenal saya sebagai seorang yang perhatian, care, romantis. Masuk menikah 7, istri saya melihat bagian saya yang lain. Saya tiba-tiba menjadi seorang yang sangat cuek. Lalu istri saya mulai protes. Kamu itu dulu seperti ini. Sekarang kok tiba-tiba cuek. Saya ngomong, ketika menjadi seorang suami dan ayah, ternyata di sininya penuh. Nanti maksud saya Bapak Ibu ya, di sininya penuh. Untuk kadang anak gini,
kerjaan gini, saya mau ngomong, kowe wis ngomongnya wakeh. Maksud saya Bapak Ibu ya, kalau istri udah cerita curhat itu kan wajar banget, apalagi kalau saya naik mobil berdua, wah di tengah jalan tol, dia cerita ya saya kan, ya oke. Yang penting lega. Di sini penuh saya bilang, makanya saya bukan enggak romantis, tapi saya ganti dengan tanggung jawab. Nah saya bersyukur Tuhan itu menjagai pernikahan kami, dan kami belajar terus sampai nanti Tuhan memanggil salah satu dari kami dan berdua dari kami. Hidup dalam transparansi itu penting sekali. Karena apa Bapak Ibu? Dunia ini Bapak Ibu membutuhkan orang-orang yang hidupnya dalam transparansi. Selanjutnya Kak, set. Nah, ini saya skip, langsung lanjut dulu. Nah ini Bapak Ibu, orang yang berintegritas akan tetap setia meskipun harus memasuki masa-masa yang sukar di dalam hidupnya. Pentingnya kita hidup dalam integritas dan tanggung jawab bersama di dalam Tuhan membuat kita akan tetap kuat. Ia tidak menjual imannya demi jabatan dan menukar kebenaran demi keamanan. Kesetiaannya kepada Tuhan justru menjadi fondasi kesetiaan dalam pekerjaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia. Peristiwa yang mengguncangkan batin Daniel salah satunya adalah masuk ke gua Zin. Di sanalah Tuhan bekerja dan menolong. Saya harus mengakhiri dengan satu kata Bapak Ibu. Mari sama-sama kita hidup dalam integritas dan tanggung jawab setiap hari. Karena ketika kita hidup dalam integritas tanggung jawab, saya percaya ketika ada persoalan, kita tetap kuat di sana. Amin buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa dan kita akan menerima bersama Tuhan. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami belajar. Ternyata hidup kami seperti bintang-bintang yang dilihat oleh Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap proses yang terjadi di dalam hidup kami, kami tahu ada Tuhan yang menyertai hidup kami, ada Tuhan yang bersama dengan kami. Kami tidak tinggalkan. Terima kasih dan bersyukur sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan mengampuni, Tuhan menguduskan setiap pelanggaran maupun kesalahan. Perjamuan kudus yang kami terima tidak menjadi tutup, tetapi menjadi berkat bagi setiap jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya undang yang melayani perjamuan kudus bisa membantu saya pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari saya bantu. Ada hari esok. Mari sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama kita berdiri. Terima kasih Tuhan buat pagi hari. Sebelum kami masuk ke kami sekarang
Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, izinkan saya berkata, jika ada Bapak dari setiap kita, termasuk saya Bapak, yang harus dikoreksi kembali batin kita, termasuk saya, kita datang, Tuhan ampuni saya, Tuhan kuduskan saya kembali dalam kuasa-Mu, sehingga perjamuan kudus yang kita sama-sama peringat menjadi berkat bagi saya dan bukan menjadi kutuk bagi saya. Mari kita angkat roti di tangan kita. Dengan penuh kerendahan hati, kami minta ampun Tuhan. Kalau ada banyak pelanggaran yang ada di pikiran kami, di perkataan kami maupun di tindakan kami. Mungkin ada kata-kata yang tidak benar kepada anak kami, kepada pasangan kami, kepada orang tua kami, kepada siapapun. Kami minta ampun, Kau menguduskan setiap kami, sehingga kami layak untuk masuk ke dalam peringatan perjamuan kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhmu yang terpecah bagi setiap kami, tubuhmu yang terkoyak bagi setiap kami, memberikan kami pengharapan yang baik, memberikan kami kekuatan yang baru, supaya kami belajar untuk setia sampai Tuhan memanggil hidup kami. Tapi bukan hanya setia, tapi kami belajar memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan bagi Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan makan bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kami yang kedua kali. Tubuhmu, darahmu yang sudah terpecah dan tercurah bagi setiap kami, memberikan kami penyembuhan batin, memberikan kami penyembuhan bagi luka hati kami, membeban yang terluka, memulihkan semangat yang patah, memberikan pengharapan kepada yang putus asa pada pagi hari. Semangat setiap jemaat Tuhan yang datang dengan segala bentuk permasalahan yang ada, kami percaya darah yang memberikan kecerahan bagi jiwa kami dan memberikan kami kekuatan untuk menanggung sekali Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minum. Mari jemaat Tuhan kita minum bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita berserah pada pagi hari. Tangan kami terangkat pada pagi hari Tuhan. Kami berkata, Tuhan, pegang tangan kami. Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Tuhan, pimpinlah kehendak kami. Tuhan, pimpinlah setiap keinginan hati kami, supaya kami bukannya sekedar berjalan, tapi kami berintegritas, supaya kami menjadi teladan bagi banyak orang, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi pasangan kami, bagi siapapun, bagi teman-teman kami, rekan sekerja kami. Kami mau Tuhan, hidup kami hidup yang memberikan yang terbaik, hidup yang dilihat ada Kristus dalam perkataan kami, ada Kristus dalam tindakan kami. Kami tidak hanya hebat di dalam pelayanan
gereja, tapi di luar sana kami menjadi jawaban bagi banyak. Terima kasih. Teriakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Sebelum saya serahkan ke Waya, saya minta maaf sekali Bapak Ibu, saya harus kembali. Saya mendampingi teman saya. Saya juga ada ini yang acara di kampung gitu ya. Kebetulan saya panitia di sana. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan. Salam saya buat Oma yang tidak bersama dengan kita dan Opa tentunya ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Ya, apa yang disampaikan beliau pagi hari ini boleh memberkati kita semua untuk menjadi orang-orang yang berintegritas. Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Kita akan sama-sama siapkan dan kita akan berdoa. Oleh sebab itu, dengan kasih Kristus kami mohon kalian berdoa. Baik, mari jemaat semua, kita mau siapkan persembahan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah memuji muliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Nya pada dalam Tuhan dan tambahkan Tuhan berkat dan hikmat buat pada dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kamu memberikan persembahan Tuhan kami. Besar kecil Tuhan memberikan kami Tuhan, belas semua Tuhan untuk memperlebar pelayanan-Mu hari ini Tuhan, dan semua untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Tuhan, belah Tuhan, ketika kami memberi Tuhan, belah kami memberi dengan sukacita, dan Tuhan kami memberi Tuhan, kami memberi dengan senang hati Tuhan, dan semua pemberian kami Tuhan boleh memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan, begitu yang belum sempat memberi juga Tuhan, kami mau Tuhan Engkau limpahkan Tuhan berkat-berkat Tuhan yang dari Engkau Tuhan buat kami semua. Tuhan berkati seluruh jemaat GSD Sadahan Tuhan dan seluruh pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan menambahkan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuduskan persembahan kami hari dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mana Allah Yesus namanya.
Ibu, siapa yang pakai kacamata dan Bapak bisa memperkenalkan diri begitu supaya jemaat yang lain juga bisa tahu. Monggo silakan maju. Atau mungkin saya yang baru lihat ya. Baru datang. Silakan Pak Bu untuk memperkenalkan diri. Kami sangat terbuka sekali. Terima kasih untuk kedatangannya sudah bergabung di gereja kami untuk beribadah. Shalom. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Via dan juga suami saya Adi. Saya Tama. Kami datang dari Meranggen Demak, perbatasan Semarang Demak. Ya, kami berlibur di rumah ibu, bapak ibu di Salatiga di Fiji, di Gria Gawe Mukti, di perumahan di situ. Lalu kami diajak untuk beribadah di tempat ini karena ibu juga sudah mulai beribadah di tempat ini. Terima kasih atas kesempatan dan rahmat berkatnya bagi kami. Terima kasih dari Terima kasih Bu. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Ternyata jauh juga ya rumahnya, Demak. Ya, minggu depan kalau masih berlibur di sini bisa ke gereja lagi Bu Pak. Ya, puji nama Tuhan, kita akan melihat warta jemaat selama sepekan. Namun sebelum melihat warta jemaat, sebelum nanti saya lupa, untuk yang terlibat pelayanan Natal, dimohon nanti tetap tinggal sebentar karena ada beberapa yang perlu kita sampaikan, khususnya untuk pemain musik dan juga WL serta semuanya ya. Oh, yang di mimbar saja. Berarti pemain musik dan juga WL singer termasuk Bulia, karena Bulia minggu kemarin nggak berangkat ya, jadi saya kasih tahu. Begitu, terima kasih dan bisa ditampilkan untuk warta jemaatnya selama sepekan ini. Ya, hari Jumat ada ibadah komsel di tempat Ibu Gunari jam 5 sore. Kemudian untuk WL-nya adalah Kak Tata dan firmannya Ibu Juwani. Hari Sabtu ada ada doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Dan hari Minggu ada ibadah raya di gereja jam 7.30 untuk WL-nya Kak Aga, singernya Kak Damaris dan Kak Rius, keyboardnya Tata dan bass Kak Wayu, drum Kak Rahul, gitar Kak Rian, multimedia Kak Jeremy. Ya, kantong persembahan Ibu Gunari dan pelayan sekolah minggu Ibu Narti dan Kak Samri, asal Kak Lewi dan Kak Wilda. Ya, untuk minggu depan setelah pulang dari gereja jangan pulang dulu karena akan ada lomba 17-an yang akan nanti dipandu oleh pemuda remaja. Oleh sebab itu Bapak Ibu ketika pulang dari gereja jangan langsung pulang, dan kita juga akan memberikan perjamuan kasih di gereja supaya sebelum nanti ada lomba-lomba kita tidak lemes. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah pulang kita akan perjamuan kasih dan setelah itu akan mengikuti lomba-lomba untuk merayakan 17-an. Begitu itu pengumumannya. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini dan sama-sama kita akan berdoa syafaat. Untuk doa syafaat kami serahkan kepada Ibu Juwarni.
mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu Tuhan. Kami bisa berkumpul tempat ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan, yang telah disampaikan hambanya Pak Daniel Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan untuk pelayanannya Tuhan, untuk pekerjaannya Tuhan, untuk keluarganya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Pak Daniel sekeluarga Tuhan, kiranya Engkau jamah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan hari ini Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, untuk pemain musik, WL singer, dan juga LCD Tuhan. Kau urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, Kau berikan kesatuan hati, roh rendah hati. Kau jauhkan Tuhan dari roh-roh yang berada daripada Engkau Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GSCPDL Sadam Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi pelayanan setiap anak-anak-Mu Tuhan, Kau urapi setiap mereka Tuhan. Kau berikan kami Tuhan kekompakan Tuhan, roh rendah hati, roh yang mau dibentuk Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah sekolah minggu, ibadah youth Tuhan. Berikan roh sukacita untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau berikan roh kedewasaan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, roh yang takut akan Kau Tuhan di masa remaja mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk mereka semakin melekat, taat, untuk membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Kau kirim jiwa-jiwa yang baru Tuhan, untuk anak-anak youth, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dan juga kami juga berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat DL Sadam Tuhan. Kau berkati Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan ada jemaat yang sakit, kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Apapun sakit penyakit yang mereka rasakan, Kau berikan kesembuhan, pemulihan yang daripada Engkau Tuhan, agar mereka bisa melakukan aktivitas setiap harinya dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi mata pencarian setiap mereka Tuhan, Kau berikan kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan untuk apa yang kami dapatkan Tuhan. Dari hasil kami bekerja Tuhan, untuk bisa mencukupi kebutuhan kami setiap harinya Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan, untuk TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah Tuhan. Kau urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau berikan Tuhan untuk apapun Tuhan yang menjadi cita-cita mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka di dalam sekolahnya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau cukupkan semuanya Tuhan. Kau berikan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, roh yang takut akan Kau Tuhan di masa remaja mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami Tuhan, untuk Oma dan Opa yang saat ini berada di Jakarta berkumpul bersama keluarga besarnya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan untuk Oma, Opa sekeluarga Tuhan. Apapun Tuhan yang Oma, Opa lakukan selama di Jakarta Tuhan, kiranya penyertaan-Mu Tuhan beserta atas Oma dan Opa sekeluarga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah Komsel yang diadakan setiap hari Jumat Tuhan. Kiranya Engkau jamah seluruh jemaat Tuhan, agar mereka bisa meluangkan waktunya Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan di setiap ibadah Komsel yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau tuntun setiap langkah perjalanan kami Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan, untuk kami yang berjalan kaki maupun kami yang naik kendaraan roda Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan serta atas setiap kami Tuhan, dan kami bisa melakukan tes selanjutnya Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau urapi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau berikan untuk Pak Presiden beserta wakilnya Tuhan, dan juga para menteri dari jajaran atas sampai RT RW Tuhan. Kau urapi setiap mereka Tuhan. Kau berikan roh yang takut akan Kau Tuhan. Kau jauhkan Tuhan dari roh-roh korupsi yang bukan daripada Engkau Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau tutup terus bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami bangsa Indonesia ini Tuhan, kami yang berbeda-beda agama Tuhan, Kau berikan roh kerukunan yang daripada Engkau Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Dan juga Tuhan untuk bangunan gereja Tuhan yang ada di perkotaan, pedesaan, yang bahkan yang ada di pelosok Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan untuk setiap bangunan gereja yang ada Tuhan di seluruh Indonesia ini Tuhan, yang masih dalam kekurangan Tuhan untuk fasilitasnya, bahkan pembangunannya Tuhan. Kiranya Engkau cukupkan semuanya Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau tutup bungkus bangsa Indonesia ini Tuhan dari mara bahaya Tuhan, dari bencana-bencana alam yang kami inginkan. Kiranya Tuhan Engkau tutup bungkus bangsa Indonesia ini dengan darah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan kami akan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk doa berkat kami serahkan kepada hamba-Nya, kepada Fatimah. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Kami memuji Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepada Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah kami dari pertama pertemuan sampai akhirnya. Kami mohon daripadamu Tuhan, kedangkan tanganmu kepada kami semua Tuhan jemaatmu. Curahkan berkat-Mu kepada kami Tuhan pada pagi hari ini dalam akhir daripada ibadah kami. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita semua, jemaat Tuhan, pagi hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita tetap setia sampai akhir. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini, jemaat Tuhan mengatakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati aktivitas sepanjang hari ini. Haleluya. Terima kasih, jangan lupa yang bertugas untuk
Tuhan